Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi bab 9, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Kiai Ahmad Dahlan. Mata pelajaran Akidah Akhlak dengan guru pembimbing Bunda Fitriani. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya, Dinulfia Rahmi, Arini Sulistiani, Asyifa Syafira, Diah Ayu Khairani, dan Latifah Tiara Azmi. Yang pertama, Kiai Khalil Bangkalan. 1. Biografi. Kiai Khalil Bangkalan lahir pada hari Selasa pada tanggal 11 Jumadil Akhir pada tahun 1235 Hijriah. Beliau berasal dari keluarga ulama dan memiliki hubungan darah dengan Sunan Gunung Jati. Pada saat berusia 24 tahun, beliau menikah dengan Nyai Asyik, yaitu putri dari Lodra Putih, dan melanjutkan belajar ilmu agama ke Mekah melalui perjalanan laut. Selain itu, ia memiliki keistimewaan yaitu haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. 2. Profil keulamaan. Kiai Khalil Bangkalan menjadi salah satu kiai yang bijak dalam mendidik para santrinya dan juga banyak memberikan pelajaran hidup yang berharga kepada para santrinya. Misalnya, pada saat ada salah satu santri yang tidak ikut sholat subuh berjamaah, beliau menghukum santri tersebut, namun beliau tetap memberikan makanan kepada santri tersebut, yaitu nasi dan buah-buahan. 3. Prinsip hidup. Terdapat 3 simbol yang menjadi prinsip hidup Kiai Khalil Bangkalan. Yang pertama, pisang emas, yaitu tingkatan yang paling rendah yang menyimbolkan ekonomi. Yang kedua, kitab, yaitu tingkatan yang berada di tengah yang menyimbolkan ilmu. Sedangkan yang ketiga yaitu cincin, yaitu berada di tingkatan paling puncak yang menyimbolkan cinta. Prinsip ekonomi harus dibimbing dengan ilmu dan cinta, sehingga manusia dapat bijaksana dalam mencari nafkah jasmani dan mempergunakan ilmu yang dimilikinya. Keempat, kiprah perjuangan. Kiai Khalil Bangkalan berhasil mendirikan berbagai lembaga pendidikan pesantren berkat kedalaman ilmu agama dan ilmu filsafat yang beliau miliki. Beliau juga berhasil mendirikan berbagai ulama-ulama Nusantara yang mampu menjadi pioner lahirnya pesantren-pesantren terkenal di Jawa serta di Madura. Beliau juga merupakan salah satu pengembang tasawuf Nusantara yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dan masa depan Islam di Indonesia. Yang terakhir, hikmah keteladanan. Banyak sekali hikmah keteladanan yang dapat kita ambil dari sosok Kiai Khalil Bangkalan. Salah satunya adalah mementingkan dan meninggikan adab terhadap Allah, terhadap manusia, terhadap dirinya sendiri, serta terhadap ilmunya. Hal itu dapat kita lihat dari jerih payah beliau dalam menuliskan kitab Alfiyah dengan tulisan tangannya sendiri. Lalu beliau menjual kitab tersebut, dan dari hasil penjualan tersebut, seluruhnya beliau persembahkan untuk gurunya, bukan untuk dirinya sendiri. Beliau juga menghormati kota kelahiran Rasulullah dengan rela berjalan sejauh 6 km di luar batas kota suci untuk membuang hajat. Kedua, Kiai Hashim Asy'ari. 1. Biografi singkat. Kiai Hashim Asy'ari. Nama beliau sudah tidak asing lagi untuk didengar. Kiai Hashim Asy'ari lahir di Desa Gedang, Jawa Timur pada tanggal 24 Zulkaidah 1287. Berdasarkan garis keturunan ibu beliau merupakan keturunan ke-8 dari Jakatingkir. Kiai Hashim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dan beliau dikebumikan di Tebu Ireng, Jombang. Profil keulamaan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari ini menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengabdi, menyebarkan agama Islam, perkembangan keilmuan, pendidikan, dan kemerdekaan Indonesia. Dan kegiatan sehari-harinya dihabiskan untuk kegiatan dakwah dan mengajar di pondok yang ia dirikan. Dan sesekali ia disibukkan oleh organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama, dan ia menjabat sebagai Rais Am pada periode
1926 hingga 1947 Masehi. Dan pendidikan Hasyim Asy'ari ini tidak berhenti hanya di tempat kelahirannya saja. Beliau melanjutkan pendidikannya di Mekah. Ia menjumpai berbagai tokoh untuk dijadikannya guru, di antaranya adalah Syekh Mahfuz At-Tirmidzi yang merupakan ulama Indonesia pertama yang mengajarkan Sahih Bukhari. Dan dari beliaulah Kiai Haji Hasyim mendapatkan ijazah untuk mengajarkan kitab Sahih Bukhari. Dan tak hanya hadis, beliau juga belajar fikih mazhab Syafi'i dengan gurunya Syekh Ahmad Khatib yang juga ahli dalam bidang astronomi, bidang matematika dan aljabar. Dan setelah itu dia juga belajar dengan berbagai tokoh selama 7 tahun. Dan pada tahun 1988 Masehi, beliau pulang ke Indonesia dan mengajar di pesantren yang dimiliki kakeknya, Kiai Usman. Dan tak lama kemudian beliau pun mendirikan pesantren Tebu Ireng. Setelah itu, tak hanya terkenal sebagai kiai ternama, beliau juga seorang petani dan pedagang yang sukses. Kemudian, prinsip-prinsip hidup dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau ini menyerukan kepada jemaah NU dan umat Islam pada umumnya untuk memperhatikan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Dia juga menyerukan kepada warga NU untuk banyak membaca, menulis, dan aktif dalam kegiatan keilmuan, khususnya belajar mengajar. Dan beliau menambahkan bahwa kunci kemajuan umat Islam, umat ini, ada pada ilmu pengetahuan yang dalam dan lurus. Barang siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, maka ia akan menjadi seorang yang terhormat, teladan kemanusiaan dan panutan. Dan ia juga menyuruhkan untuk berinfak dan berderma di jalan ilmu, karena infak dalam ilmu termasuk infak dan jihad kepada Allah juga. Kiprah perjuangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada masa awal perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng bersamaan dengan semakin represifnya perlakuan penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia. Karena tidak kooperatif dengan penjajah, Kiai Haji Hasyim mencicipi penjara selama 3 bulan pada tahun 1942. Dan saking khidmatnya kepada gurunya, santrinya pun ikut menemaninya dalam penjara. Pesantren Tebu Ireng tidak luput dari sasaran represif Belanda pada tahun 1913 Masehi. Hinta Belanda mengirim seorang pencuri untuk memporak-porandakan atau untuk membuat keonaran di Tebu Ireng, tetapi ia tertangkap dan dikeroyok dengan santri hingga tewas. Dan peristiwa ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menangkap Kiai Haji Hasyim dengan tuduhan pembunuhan. Karena Kiai Haji Hasyim mampu menepis semua tuduhan tersebut, dan akhirnya dia pun dibebaskan dari penjara. Dan Belanda ini tidak puas, ia pun mengirim kompi pasukan untuk memporak-porandakan pesantren Tebu Ireng. Bangunan-bangunannya porak-poranda dan kitab-kitabnya itu dibakar dan dihancurkan oleh mereka. Pelakuan represif ini terus berlangsung hingga masa-masa revolusi fisik tahun 1940-an. Yang kelima, hikmah keteladanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari
telah banyak melakukan perjuangan di berbagai bidang kehidupan, di antaranya yaitu memberantas kebodohan, memberantas kemiskinan, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perjuangannya dalam memberantas kebodohan ia tunjukkan dengan menjadi pengajar di pondok pesantren. Ia mengajar langsung di pondok pesantren tersebut sehingga ilmu-ilmu yang telah ia berikan akan semakin menyadarkan umat Islam tentang betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Perjuangannya dalam memberantas kemiskinan ia tunjukkan sejak masa mudanya. Ia merupakan seorang petani yang ulet dan merupakan pedagang yang sukses. Dengan kesuksesannya tersebut, ia akan mencurahkan dan mengajarkannya kepada para santrinya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga telah memberikan contoh sikap tasamuh atau toleran terhadap sesama umat Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan seseorang yang sangat paham tentang fiqhul ikhtilaf, sehingga membuatnya menghargai pendapat orang lain yang berbeda darinya, selagi pendapat tersebut memiliki dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memerintahkan umat agar meninggalkan sikap fanatisme buta terhadap satu mazhab, karena Allah tidak menyukainya dan juga Rasulullah membencinya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta umat untuk bersatu padu apapun mazhabnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menyarankan agar berdakwah kepada orang yang berbeda mazhab dengan cara yang lemah lembut dan tidak menggunakan cara yang kasar dan keras. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adapun perjuangannya dalam pertahanan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu dengan mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi tersebut dapat menjadi wadah kerukunan yang baik bagi sesama umat Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah mewanti-wanti manusia dan umat-umat Islam agar tidak terlalu tenggelam dalam lautan fitnah. Fitnah di sini yang dimaksud adalah apabila seseorang yang menyebarkan agama Islam dan juga mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam, tetapi dirinya sendiri yang durhaka kepada Allah. Itulah beberapa keteladanan yang dapat kita contoh dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. 1. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecilnya yaitu Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara, yang mana saudara lainnya adalah perempuan kecuali adik bungsunya. Ia merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Pada umur 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji dan menetap di Mekah sekitar 5 tahun. Pada saat ini, ia mulai bertemu dengan tokoh-tokoh pembaharuan dunia lainnya seperti Rashid Ridho, Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Ibnu Taimiyah. Kemudian, ia balik ke kampung halamannya pada tahun 1888. Ia merubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali lagi ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada saat ini, ia bertemu dengan Syekh Ahmad Khatib yang merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian balik ke kampung halamannya dan menikah dengan Siti Walidah. Mereka dikaruniai dengan 6 orang anak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah menikah dengan Nyai Abdullah dan Nyai Rum. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memiliki seorang putra dari Nyai Aisyah Cirebon yang bernama Dandanah. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah menikah dengan Nyai Yasin Pakualam Yogyakarta. Kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Untuk menyebarkan ajaran agama Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1909 ia masuk ke organisasi Budi Utomo. Di situ ia memberikan pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan oleh para anggota Budi Utomo. Pelajaran-pelajaran diberikannya sangat berguna. Oleh karena itu, anggota-anggota Budi Utomo tersebut menyarankan kepada Ahmad Dahlan untuk mendirikan sekolah sendiri yang di bawah organisasi yang bersifat permanen, karena ditakutkan jika tidak di bawah organisasi yang permanen itu akan seperti pesantren, di mana saat kiai atau pemimpinnya meninggal maka sekolah tersebut akan terpaksa ditutup. Kedua, profil keulamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Pada awalnya, segala gerak, usaha, dan tindakan pembaharuan yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dianggap aneh oleh umat sekitar. Karena ajaran yang diajarkannya tersebut menyimpang dari tradisi yang ada pada saat itu. Ia juga sering mendapat teror seperti ancaman dibunuh, rumahnya dilempari batu, dan kotoran binatang. Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu berdakwah di Banyuwangi, ia pernah mendapat ancaman dibunuh dan juga dianggap sebagai kiai palsu. Tapi ia tidak menyerah dan terus semangat dalam menyebarkan ajaran Islam. Karena menurutnya, jika terjadi pembaharuan di lingkungan suatu umat, pasti akan terjadi gejolak dan pendapat-pendapat yang tidak setuju dengan pembaharuan tersebut. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan penuh kesabaran lambat laun ajarannya pun semakin diterima oleh masyarakat. Segala tindakan dan usahanya selama ini ia lakukan untuk menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang dapat meningkatkan derajat manusia dan bangsa ke taraf yang lebih tinggi. Dan hasilnya, organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Ahmad Dahlan tersebut berdampak positif ke bangsa Indonesia yang mana mayoritas masyarakatnya adalah orang Islam. Para kaum intelektual dan para pemuda-pemuda semakin tertarik dengan ajaran pembaharuan tersebut dan masuk dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini sendiri merupakan organisasi tempat beramal dan organisasi tempat mengembangkan ide-ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan pun semakin dilirik oleh para pengamat perkembangan Islam di dunia. Para sarjana dan pengarang dari negara bagian timur maupun barat semakin menaruh rasa penasaran dengan organisasi Muhammadiyah pada saat itu. Dilihat dari metode yang digunakan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam proses pembaharuan umat dan pengajaran, ia merupakan ulama pertama dan bahkan mungkin satu-satunya di Indonesia yang tidak menggunakan cara mendirikan pondok pesantren maupun menulis sebuah kitab atau buku agama, melainkan ia menggunakan organisasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah diketahui pernah mendirikan pesantren dan juga menulis buku atau kitab tentang keagamaan. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan semakin tersohor di dunia. Kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sangatlah besar. Ide-ide pembaharuannya merupakan saham besar bagi kebangkitan nasional pada awal abad 20. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut pemikiran beliau, pengkajian agama Islam itu perlu dilakukan secara modern yang sesuai dengan tuntutan zaman, bukan secara tradisional. Beliau mengajarkan masyarakat untuk paham Islam hingga ke kulitnya dengan cara mengajarkan Al-Quran dan terjemahan serta juga tafsirnya. Di bidang pendidikan, beliau memperbarui sistem pendidikan pesantren dengan menyertakan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Dalam dakwahnya, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, beliau juga memurnikan ajaran Islam dari berbagai percampuran agama ataupun kepercayaan lainnya. Yang keempat yaitu kiprah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk melaksanakan cita-cita untuk melakukan pembaruan dalam hal berpikir dan beramal yang sesuai dengan tuntutan agama Islam, beliau mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada tahun 1912. Namun, gagasan ini juga mendapat resistensi dari berbagai pihak. Berbagai fitnah, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi padanya. Berbagai tuduhan seperti agama baru yang melenceng dari Islam, kiai palsu, dan lain sebagainya. Bahkan ada pula orang yang hendak untuk membunuhnya. Dalam perkembangannya, gagasan pembaruan ini disebarluaskan oleh beliau dengan cara mengadakan tablik ke berbagai kota, di samping juga relasi-relasi dagang yang dimiliki olehnya. Berkat kerja keras dan perjuangannya, organisasi ini telah berkembang hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Yang terakhir yaitu hikmah keteladanan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Atas jasa-jasa beliau dalam pembaruan Islam dan pendidikan bagi bangsa Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional sesuai dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Salah satu jasa beliau yang masih ada hingga saat ini yaitu organisasi Muhammadiyah.
Dengan adanya organisasi ini membangkitkan semangat kebangkitan umat Islam untuk memiliki kemajuan, kecerdasan dengan berlandaskan iman dan Islam. Muhammadiyah juga telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.